Pemprov Gorontalo bantu korban banjir Bulaang Mongondo Utara. Bank Indonesia sosialisasikan sistem pembayaran non-tunai KRIS. Gubernur ajak masyarakat lapor SPT pajak lewat e-filing. Wagub Idris Rahim tutup turnamen Gateball Gubernur Gorontalo Cup. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali gelar bakti sosial NKRI Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Humas. Sedang sekali saya Gina Rahman kembali menemani Anda dalam program Lensa Humas Sepekan. Program ini khusus kami hadirkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Humas, bantuan logistik senilai 176 juta rupiah yang terdiri dari beras 2.000 kg dan ikan segar diserahkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk para korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada para korban. Pemerintah Provinsi Gorontalo membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara. Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Desa Lipu Bogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bulaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Bantuan logistik senilai 176 juta rupiah tersebut terdiri dari beras 2.000 kg dan ikan segar. Bantuan itu dihususkan untuk Kecamatan Bolangitang Timur yang terdiri dari 5 desa dan dihuni oleh 3.966 jiwa. Bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo, Bolmong Utara bukan saja tetangga secara geografis. Bolmong Utara dan Sulawesi Utara merupakan saudara kandung sebelum dipisah oleh pemekaran. Sulut dan Gorontalo itu sulit dipisahkan. Secara administrasi kita sudah pisah. Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, tetapi persaudaraan kita berusaha menjadi Bulaang Mongondo, Gorontalo, Sangir, Minahasa ini harus ya. Di tempat yang sama, Bupati Bulaang Mongondo Utara Depri Ponto mengucapkan terima kasih dan apresiasinya untuk bantuan yang diserahkan oleh Pemprov Gorontalo. Ia menyebut bantuan yang diterima akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, bantuan logistik senilai 345 juta rupiah juga telah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Seperti diketahui, Kabupaten Bulaang Mongondo Utara diterpa banjir bandang pada Rabu 4 Maret 2020. Sebanyak 4 kecamatan dan 53 desa terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Mitra Humas, Quick Response Indonesia Standard atau KRIS mulai disosialisasikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto. Secara khusus Budi menjumpai Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di ruang kerjanya untuk sosialisasi dan edukasi KRIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Hadi Idris Rahim, MM, Wakil Gubernur Gorontalo, menyampaikan apresiasi dengan adanya program KRIS Quick Response Indonesia Standard yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, khususnya bagi kita pemerintah dan masyarakat di Gorontalo memiliki alternatif pembayaran berbasis digital KRIS yang dapat mendorong perekonomian daerah, khususnya di UMKM dan pedagang kecil. Satu kata untuk KRIS, gampang dan langsung. Gampang penggunaannya, langsung diterima uangnya,
dulu itu memakai kris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk mengisi SPT pajak melalui e-filing. Cukup melalui www.pajak.go.id, para wajib pajak sudah bisa mendaftarkan atau mengisi SPT pajaknya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pribadi tahun 2019 melalui e-filing. Hal ini disampaikan Gubernur usai melaporkan pajak pribadinya bersama dengan tim dari Kantor Pajak Pratama Gorontalo. Rusli mengatakan masih banyak masyarakat Gorontalo yang punya NPWP tetapi belum melaporkan SPT tahunannya. Untuknya sebelum tanggal 31 Maret 2020 sesuai batas waktu yang ditentukan, laporan pajak harus sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sudah melaporkan SPT tahunan pajak tahun 2019 melalui e-filing. Bagi masyarakat Gorontalo yang sudah memiliki NPWP, maka wajib untuk lapor pajak karena masih banyak yang sudah punya NPWP namun belum tertib melaporkan pajak. Jadi sebelum tanggal 31 Maret, saya sebagai gubernur sudah seluruh masyarakat provinsi Gorontalo terutama para pejabat untuk segera melunasi pajaknya, melaporkan pajak. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Gorontalo Daud Suranto. Menurutnya tahun ini pemerintah menargetkan nilai kepatuhan terhadap pelaporan SPT masyarakat harus bisa meningkat karena segala macam cara sudah dilakukan oleh Direktorat Pajak termasuk menggunakan sistem e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online. Cukup melalui satu situs www.pajak.go.id. Wajib pajak sudah bisa menggunakan layanan yang disediakan DJP. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengharapkan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo untuk terus melakukan pembenahan. Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan rapat koordinasi pariwisata sinkronisasi program kegiatan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Ki Kota Gorontalo pada Selasa 10 Maret 2020. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengingatkan seluruh kontraktor sebagai penyedia jasa untuk mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Menurutnya ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Hal tersebut dikatakan Darda saat membuka kegiatan rapat koordinasi jaksa konstruksi se-Sulawesi sekaligus launching sistem informasi konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo pada Rabu 11 Maret 2020 di Ballroom Hotel Horizon Kota Gorontalo. Mitra Humas, turnamen Gateball Gubernur Gorontalo Cup yang pertama telah selesai dilaksanakan. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menutup kegiatan yang dijuarai oleh tim Ulat Bulu dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo. Kontingen Gorontalo yang diwakili oleh tim Ulat Bulu dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo berhasil menyabet juara pertama pada kategori beregu klasik turnamen Gateball Gubernur Gorontalo Cup. Tim Ulat Bulu berhasil mengalahkan tim Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara pada pertandingan final yang digelar di lapangan Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Selamat kepada yang memperoleh kejuaraan dan kepada yang belum memperoleh kejuaraan. Ini merupakan salah satu ajang untuk pembinaan ke depan. Idris mengutarakan turnamen Gubernur Gorontalo Cup pertama bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga Gateball kepada masyarakat luas. Menurutnya selama ini Gateball terkesan sebagai olahraga eksklusif yang hanya populer di lingkungan kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saya harapkan ke depan Open Turnamen ini tidak hanya bagi aparat di lingkungan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, tetapi dilibatkan juga masyarakat.
agar supaya olahraga gateball ini menjadi milik kita semua. Turnamen Gateball Gubernur Gorontalo Cup pertama berlangsung selama 2 hari dari tanggal 7 hingga 8 Maret 2020. Turnamen diikuti oleh Persatuan Gateball seluruh Indonesia dari 5 provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Sumatera Utara. Sebanyak 298 atlet turut ambil bagian pada turnamen yang memperebutkan trofi dan bonus jutaan rupiah tersebut. Gateball Jaya! Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menggelar bakti sosial NKRI Peduli yang dilaksanakan di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kesempatan tersebut menjanjikan akan memasang listrik di Pulau Dudepo, Kabupaten Gorontalo Utara. Mitra Humas, informasi ini sekaligus mengakhiri seluruh perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lensa Humas Sepekan setiap hari Senin jam 8 pagi di channel YouTube dan Facebook Humas Gorontalo Pro. Jangan lupa juga untuk terus like, komen, dan subscribe. Saya Gina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kabar bahagia menghampiri warga Pulau Dudepo di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasalnya, daerah tersebut akan segera dialiri listrik. Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat pelaksanaan bakti sosial NKRI Peduli yang digelar di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam sambutannya, Rusli mengatakan telah meminta Kepala PLN Wilayah Sulutenggo untuk menyelesaikan desain tower jaringan listrik. Tahun ini ia berharap Pulau Dudepo telah dialiri listrik secara merata. Para PLN saya minta dipacu desainnya, segera kita pasang tower ke sana agar masyarakat Depok bisa merdeka menikmati listrik yang ada. Sementara itu, dalam pelaksanaan bakti sosial NKRI Peduli yang diisi dengan pelaksanaan pasar bersubsidi, Pemprov Gorontalo kembali menjual berbagai bahan pangan dengan harga murah. Rica, bawang merah, bawang putih, minyak kelapa, gula, dan ikan tuna segar dibanderol dengan harga serba Rp5.000 dengan harga jual per paket sebesar Rp55.000.